Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikro Tegar Magister Akbar dari Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur dengan NIP 8810801Z. Saat ini saya menjabat sebagai Asisten Manajer K3 dan Keamanan di Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur sejak tahun 2023. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengawasan K2 K3 di Gardu Induk Tempadung. Silakan Mas. Gimana Pak? Ya, jadi ini ada pekerjaan nanti di Gardu Induk 150 Cafe Tempadung. Ya. Di sana ada pekerjaan pembangunan gedung 20 kafe dan kabel dak juga. Nah, rencana pekerjaan ini akan dimulai dari tanggal 20 Mei sampai 26 Mei. Ya. Nanti saya minta tolong untuk membantu pengawasan teman-teman teknik. Di sana ada Pak Iswadi, juga ada Mas Redo juga. Di sana ada pekerjaan yang berisiko, mohon dijaga dan dipelajari lagi kembali terkait IKA dan jasanya ya Pak ya. Siap. Dipelajari lagi ya Mas terkait IKA jasanya juga. Baik. Dan selamat bertugas di lapangan. Baik, terima kasih Pak. Ya, selamat bertugas. Siap. Setelah menerima surat tugas, kita sebagai pengawas K3 wajib memastikan kembali JSA atau Job Safety Analysis, di mana JSA tersebut adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya yang terkait dengan setiap langkah dalam suatu pekerjaan, lalu menentukan langkah-langkah pengendalian untuk menghilangkan atau mengurangi risiko agar tidak terjadi insiden atau kecelakaan kerja. Tidak kalah pentingnya, kita sebagai pengawas K3 juga perlu memeriksa single line diagram atau drawing untuk mengetahui titik lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan serta potensi bahaya yang mungkin timbul di lokasi tersebut selama pekerjaan berlangsung. Dokumen selanjutnya yang akan diperiksa adalah working permit atau permit to work, di mana di dalamnya berisi keterangan antara lain lokasi pekerjaan, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, durasi pekerjaan, nama dan jumlah pekerja, direksi pekerjaan, nama pengawas teknik, dan nama pengawas K3. Serta kita wajib memastikan APD yang digunakan telah sesuai dan BP telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Terakhir, sebelum melakukan pelaksanaan pengawasan pekerjaan, dokumen yang perlu kita periksa adalah prosedur kerja atau instruksi kerja yang memuat tentang panduan atau rincian yang menjelaskan cara melakukan suatu tugas atau proses kerja langkah demi langkah secara benar, aman, dan konsisten sesuai dengan standar yang berlaku. Sesampainya di lokasi pekerjaan, kita wajib memeriksa alat pelindung diri atau APD. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bahwa APD yang digunakan sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Untuk pekerjaan kali ini, jenis APD yang digunakan adalah sepatu boots, sarung tangan, helm safety, dan rompi. Selain itu, penting bagi kita juga untuk melakukan pengecekan terkait dengan jumlah, kemudian kondisinya apakah layak digunakan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memastikan keamanan seluruh pekerja atau personel di lapangan, sehingga nantinya pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan aman sampai selesai. Selanjutnya, kita juga harus melakukan pemeriksaan peralatan kerja yang akan digunakan dalam kondisi baik dan siap dipakai.
sehingga nantinya pada saat pelaksanaan pekerjaan peralatan tersebut tidak berpotensi nirmis atau bahkan dapat berakibat mencederai pekerja pada saat pelaksanaan pekerjaan. Setelah itu, sebelum pekerjaan dimulai, kita sebagai pengawas K3 juga berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terkait rambu-rambu K3 yang berada di lokasi pekerjaan. Rambu-rambu tersebut harus dipastikan telah terpasang sesuai dengan potensi risiko yang ada di lokasi tersebut. Kita juga harus mengecek terkait dengan jumlah dan kesesuaian dengan risiko yang ada. Sesuai dengan fungsinya, bahwa rambu K3 adalah tanda visual berupa simbol, gambar, warna atau tulisan yang digunakan di tempat kerja untuk memberikan peringatan, larangan, perintah atau petunjuk keselamatan kepada pekerja dan pengunjung selama berada di lokasi pekerjaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Baik, terima kasih Pak. Hari ini kita ada rencana 2 pekerjaan ya Pak ya, untuk pemasangan penutup kabel dak, kemudian ada juga terkait dengan gravel gitu ya. Mungkin sebelum pelaksanaan pekerjaan saya tanya dulu, kira-kira bapak-bapak sekalian kondisi fit hari ini? Fit, Pak. Alhamdulillah fit. Untuk prosedur kerja tadi sudah dijelaskan ya Pak oleh mandornya. Saya minta untuk pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan baik. Jika pada saat pekerjaan merasa kurang fit, mohon disampaikan kepada pengawas, baik itu pengawas teknik maupun pengawas K3. Kemudian nantinya pada saat pelaksanaan pekerjaan apabila ada cuaca yang kurang baik atau tidak mendukung pelaksanaan pekerjaan, mohon dihentikan Pak gitu. Kemudian nanti pada saat waktu istirahat mohon jangan dipaksakan Pak untuk pekerjaan tetap berlanjut, mohon istirahat untuk menjaga stamina bapak-bapak sekalian gitu, karena nanti kan mungkin masih panjang ya perjalanan untuk pelaksanaan pekerjaannya. Untuk APD-nya apakah sudah pas semua Pak? Pas semua ya. Untuk Bapak ini mungkin kurang cocok untuk helmnya. Mas Rido minta tolong Mas untuk helmnya diganti, karena perlu saya sampaikan Pak, untuk alat pelindung diri terutama helm untuk pelaksanaan pekerjaan itu memang harusnya berwarna kuning Pak, karena yang putih untuk jajaran manajemen gitu. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan lagi dari Pak Rido, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Tegar. Keselamatan adalah prioritas utama dalam setiap tahapan pekerjaan di lingkungan proyek ketenaga listrikan, tak terkecuali di gardu induk tempat. Hari ini kita akan membahas pentingnya pengawasan K2 K3 dalam 2 aktivitas utama. Yang pertama adalah pekerjaan hamparan koral dan yang kedua adalah pekerjaan kabel dak. Pekerjaan hamparan koral tampak sederhana, namun memiliki resiko tinggi jika pengawasannya tidak dilakukan dengan benar. Material koral yang tajam bisa melukai kaki atau tangan pekerja, dan permukaan yang tidak rata bisa menyebabkan terpeleset atau tergilir. Untuk itu, pengawasan K2 K3 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan alat pelindung diri wajib digunakan oleh semua pekerjaan, mulai dari sepatu safety, sarung tangan, helm proyek, sampai dengan rompi reflektif. Yang kedua, zonasi area kerja harus dibatasi dengan safety line atau pita pengaman dan diberikan rambu-rambu peringatan
agar tidak dimasuki oleh sembarangan orang. Kemudian sebelum pelaksanaan pekerjaan, kita wajib menyampaikan prosedur kerja pada saat toolbox meeting atau safety briefing. Dan yang terakhir, pada saat pengawasan pekerjaan, pastikan koral disimpan dan disebar sesuai prosedur, tidak menumpuk sembarangan yang bisa mengganggu akses jalur evakuasi sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Pekerjaan kabel dak melibatkan penggalian tanah, pemasangan saluran, dan perlindungan kabel. Risiko yang umum terjadi adalah kejatuhan material, terperosok dalam galian, hingga bahaya listrik dari kabel existing. Beberapa poin pengawasan penting dalam pengawasan K2 K3 adalah galian yang belum ditutup harus diberi pelindung sementara dan rambu peringatan. Kemudian pengawas wajib mengecek kondisi tanah terutama saat musim hujan dan memberikan shoring jika dibutuhkan. Kemudian hindari bahaya kelistrikan dengan memastikan pekerja tahu area-area mana yang saat ini terdapat aliran listrik sebelum pelaksanaan penggalian dikerjakan. Kemudian yang paling penting, pastikan tim sipil dan tim kelistrikan selalu berkoordinasi agar tidak terjadi overlap pekerjaan yang membahayakan di salah satu divisi. Pengawasan K2 K3 bukan sekedar kewajiban administratif, tapi tanggung jawab moral dan profesional. Setiap pengawas lapangan harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan budaya kerja yang aman dan sehat. Jangan tunggu terjadi kecelakaan untuk bertindak. Lakukan inspeksi rutin, catat setiap potensi bahaya, dan ambil tindakan korektif secepatnya. Pada akhir pekerjaan, bersama dengan pengawas teknik, pengawas dari sisi mitra kerja dan pekerja melakukan evaluasi terkait kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan prosedur kerja. Selain itu, kita sebagai pengawas K3 harus menginformasikan terkait unsafe condition yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung, seperti adanya penempatan sisa material di area kerja yang berpotensi mencederai pekerja, dan juga pelanggaran yang terjadi atau unsafe action, seperti adanya pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri, merokok pada saat pekerjaan, atau memasuki lokasi pekerjaan yang telah dibarikade. Setelah seluruh proses pengawasan selesai, berikutnya kita menyusun dan melaporkan hasil pengawasan ke atasan. Laporan tersebut berisi tentang hasil evaluasi terhadap prosedur kerja, penggunaan APD, dan catatan potensi bahaya, serta tindakan pengendalian yang dilaksanakan sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pekerjaan yang akan datang. Ingat, keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya tanggung jawab tim K3, tapi tanggung jawab kita bersama. Waspada, peduli, dan patuhi prosedur demi lingkungan kerja yang aman dan sehat. Demikian video pengawasan K2 K3 di Gardu Induk Tempadung. Salam sehat, selamat, dan aman.